Pembacaan hari ini diambil dari Mazmur 8 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari bulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Oke, silakan duduk. Ya. Jadi ya kita bersama-sama berkumpul setiap hari Minggu dan kita percaya menjadi suatu kerinduan kita bersama karena kita percaya bahwa di dalam kita menikmati ibadah hari ini, kita menikmati ada suatu pertemuan yang indah, yang luar biasa di dalam hidup kita, apalagi kalau kita semakin belajar untuk mengenali siapa Tuhan kita. Nah, oleh itu sebelum kita sama-sama mendengarkan siri khotbah kita karena beberapa minggu sehingga Christmas nanti kita masih di dalam siri khotbah di dalam kitab Mazmur siri khotbah di mana dengan tema Hai jiwaku bangunlah. Jadi ini adalah dengan tujuan supaya setiap hidup kita di dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita, jangan seringkali kita semakin tertidur dengan dunia ini. Sehingga ketika kita datang beribadah di gereja tempat ini, kita sudah mulai tertidur. Bukan tertidur, kadang rohani kita yang tertidur. Karena apabila firman Tuhan diberitakan, kadang kita punya telinga langsung tertutup sudah. Kita sudah tidak mau mendengar firman Tuhan. Ada saja yang buatkan kita tidak senang kita bila firman Tuhan diberitakan ada sudah mulai bercerita semakin rancak. Jadi kadang sedemikian kita harus berhati-hati. Kadang bila dengar firman Tuhan kita lebih rancak juga keluar untuk ke tandas. Ya, demikian juga kadang bila firman Tuhan dikabarkan anak-anak kita juga semakin aktif. Jadi ada banyak cabaran-cabaran di dalam hidup kita yang kadang mengganggu dan kadang juga mempengaruhi sehingga kehidupan rohani kita akan semakin tertidur. Nah, namun hari ini saya ingin kongsikan satu video supaya kita pun boleh melihat Jadi tanpa buang waktu kita saksikan satu video ini, video singkat dan saya tidak tahu bagaimana ekspresi Anda ketika melihat video singkat ini. Ya, dipersilakan multimedia.
Oke, semua kata wow. Macam kamu tidak takjub sih Yani. Ya, kadang kalau kita lihat tadi, kita boleh kata, wah bumi ini begitu besar. Tetapi kalau kita memandang bumi ini begitu besar, dalam deretan-deretan planet-planet yang lain, sehinggalah semesta, betapa besarnya dan luasnya apa yang telah Tuhan ciptakan. Kadang kita melihat Tuhan itu hanya seperti hanya di bumi ini. Tetapi tanpa kita sadar bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Tuhanlah yang menjadikan semuanya. Sehingga kalau kita lihat bintang-bintang di langit seperti titik-titik saja di langit. Tadi kita sudah lihat betapa besarnya setiap bintang itu. Kalau kita kata matahari besar, bintang lagi besar. Dan seluruh semesta sangat besar. Nah jadi kalau kita lihat, sudah saya percaya bila lihat demikian, Tuhan mengingatkan saya secara pribadi waktu saya juga melihat video ini, Tuhan mengingatkan saya betapa kecilnya kita. Betapa kecilnya kita jika dibandingkan dengan seluruh ciptaan. Jadi kalau kita lihat dan pikir baik-baik, kadang kita juga boleh berpikir. Kadang kita boleh berkata seperti bahasa hari ini, siapalah kita hari ini jika dibandingkan dengan seluruh ciptaannya yang besar-besar ini. Kalau kita melihat bahwa kalau kita dibandingkan, kita sangat kecil dibandingkan dengan setiap perkara ini. Kadang kita juga boleh bertanya, adakah hidup saya benar-benar bermakna di dalam alam semesta yang begitu besar ini. Dan apabila kita melihat betapa luas dan betapa aktifnya semesta ini, kita tidak dapat menahan diri kita sambil kita juga boleh bertanya. Kita mungkin bertanya, adakah Allah masih melihat saya yang kecil ini? Adakah dia benar-benar memperhatikan saya? Kalau demikian luasnya semesta ini. Nah demikian soalan ini juga sebenarnya juga diajukan di dalam Mazmur 8 ini. Karena Daud sendiri juga bertanya, dia bertanya apakah manusia itu? Di dalam ayat yang kelima sebentar tadi yang dibacakan. Oleh itu di dalam Mazmur 8 yang kita akan sama-sama belajar hari ini akan memberikan jawaban kepada kita semua. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa walaupun kita kecil di dalam alam semesta ini, tetapi kita harus ingat bahwa kita semua berharga di mata Allah. Sama-sama katakan kamu berharga. Tunjuk kawan kamu, katakan kepada mereka, katakan kamu berharga. Walaupun kita hanya kecil mungkin kalau dibandingkan dengan keseluruhan mungkin tidak sebesar habuk pun hidup kita di bumi ini. Namun kita harus memahami bahwa kita ini adalah berharga di mata Allah. Nah apabila Mazmur ini beralih kepada kebesaran Allah, kita dapat menilai dan sama-sama memahami apakah nilai manusia dan akhirnya bagaimana Kristus, bagaimana Allah sendiri melihat setiap kita, memberikan makna yang sangat penting di dalam hidup kita melalui Kristus yang datang bagi setiap kita. Jadi Mazmur ini memberitahu kepada kita tentang siapakah Allah dan juga siapakah kita manusia dan siapakah diri kita karena Tuhan, karena Dia, Ianya membawa kepada kita makna dan tujuan Allah menciptakan kita. Nah, jadi kita akan melihat baik-baik satu persatu daripada 3 poin yang utama yang kita akan bawakan kepada jemaat hari ini. Nah, yang pertama adalah siapakah Allah? Kalau kita lihat di dalam Mazmur 8 ayat 2 hingga 3, kalau kita lihat Daud bermula dengan menyembah. Daripada ayat ini dia bermula dengan menyembah. Sebelum dia menyatakan dirinya tentang dirinya, tetapi dia mulai menyatakan bagaimana Daud menyatakan tentang Tuhan. Itulah di dalam ayat dia berkata, di dalam ayat yang kedua dia berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jadi dia menyanyi.
Dia menyembah Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Nah, kata mulia bermaksud ya berdaulat, indah, dan tidak ada bandingnya. Maksudnya tidak ada yang lain melainkan Allah yang disebut sebagai mulia. Nah, ketika Daud melihat langit, dia bukan hanya melihat tentang bintang-bintang saja. Dia tidak hanya memandang, wah langit ini bintang, tidak. Tetapi apa yang dia lihat? Dia melihat kemuliaan Allah yang terpancar melalui ciptaannya. Itulah yang dilihat oleh Daud. Ketika dia melihat langit, dia melihat bukan hanya bintang yang cantik itu, tetapi dia memandang Tuhan yang mulia. Ketika dia melihat langit bagaikan seni galeri, ya kalau kita boleh ungkapkan di sini seperti satu galeri seni Tuhan. Bagaimana dia melihat setiap matahari yang terbit, setiap kicauan burung, setiap pelangi. Dan kita boleh katakan, lihat betapa besarnya Allah. Demikian Daud. Setiap apa yang dia lihat, dia melihat dan dia terkagum betapa besarnya Allah. Jadi kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, kita juga akan terkejut. Karena di dalam ayat yang ketiga juga menyatakan suatu hal yang sangat penting. Karena pada ayat yang ketiga dikatakan di sana, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Jadi malah di dalam ayat ini merupakan suatu pujian yang sangat penting, walaupun sederhana, tetapi ianya membawa suatu kuasa. Ya, anak-anak tidak memerlukan, ya kalau disebut di sini anak-anak belum lagi pergi sekolah, apalagi sekolah teologi. Ya, tetapi apa yang dimaksudkan ayat ini, anak-anak tidak memerlukan pengetahuan, kedalaman tentang firman Tuhan, tetapi dia mengerti tentang kedalaman bagaimana memuliakan Allah. Kalau kita belajar untuk memandang bagaimana Tuhan, tidak perlu kita katakan kita perlu ada sekolah yang tinggi untuk melihat kebesaran Allah. Kita pandang saja apa yang Tuhan sudah jadikan dan sudah ciptakan. Tidakkah kita merasa Tuhan begitu luar biasa? Itulah firman Tuhan, sehinggakan mulut bayi-bayi juga sudah diberikan kuasa ya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi inilah yang harus menjadi kepercayaan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kita harus datang dengan hati penuh syukur, penuh sukacita, karena di dalamnya kita dapat melihat kebesaran Allah bagi setiap kita. Nah, ketika Yesus ya, kalau kita lihat ketika Yesus masuk ke Yerusalem ya pada hari Palma. Nah, anak-anak ya kita tahu waktu dia masuk orang akan bersorak, bahkan anak-anak bersorak, Hosana bagi anak Daud. Dan kita tahu ceritanya kepala imam-imam di sana mereka sangat geram, sangat marah, tidak senang dengan perkataan itu. Tetapi Yesus kemudian pada waktu itu dia memetik kembali lagi ayat dalam Mazmur 8 ini. Ya, demikian Yesus berkata dari mulut bayi-bayi. Ya, dikatakan di sini dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Ya, Matius 21 ayat 16. Ia mengingatkan kita bahwa bahkan yang lemah dan yang kecil pun ya dikatakan di sana mempunyai tempat dalam rancangan kemenangan Allah. Nah, kuasanya menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Nah, seperti mana juga Paulus sendiri berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi demikian. Bukannya karena kita kelihatan besar dan hebat,
Tetapi di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan kita membawa satu pengertian yang sangat penting. Bahwa dalam hidup kita, kita harus mempunyai Tuhan yang menciptakan kita. Karena di dalam kelemahan, kekurangan kita, keterbatasan kita. Firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Ya, justru di dalam kelemahanku, di dalam kekuranganku, di dalam keterbatasanku, di dalam kesusahanku, di dalam pergumulanku. Firman Tuhan berkata, kuasamu menjadi sempurna. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita sudah melihat Tuhan itu begitu besar, begitu luar biasa, betapa hebat. Tetapi di dalam kelemahan kita datang kepada Tuhan. Jadi itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, ya kita sudah memahami bahwa Daud ketika dia datang, yang pertama dia berfokus tentang kebesaran, kemuliaan Tuhan. Nah, tetapi bahagian kedua di dalam ayat keempat hingga kelima, dia mulai melihat kepada siapa dia sebagai manusia. Nah, itulah kalau saya bayangkan di sini ketika dia datang, ya ketika Daud ya melihat dalam Mazmur ini, saya juga membayangkan pada waktu ini ya mungkin Daud lagi sedang berbaring di bawah langit malam. Kemudian dia memandang ke atas, kemudian dia melihat tentang dirinya sendiri, kemudian dia berkata ya dalam ayat 4 hingga 5 dia berkata di sini, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, ini persoalan pertanyaan ya di dalam hidup Daud. Pada dasarnya ketika Daud melihat bintang-bintang, ya dia berpikir, ya kalau boleh bilang, mungkin dia biasa terpikirlah ya, siapakah aku ya? Kalau dia pikir, siapakah aku? Sehingga Allah memperhatikan aku. Bukankah ciptaan ini begitu besar dan luas, tetapi dia masih memandang aku. Nah, pada pandangan kita ya, kita seolah-olah tidak merasa penting ya. Kadang kita merasa kita hanya sebagian kecil daripada alam semesta yang luas ini. Nah, tapi kadangkala ya kita juga seolah-olah apa saja yang kita lakukan mungkin juga kita rasa tidak mempunyai makna apa-apa. Saya rasa kita semua pernah kan mengalami perasaan sedemikian ya. Tetapi kalau kita lihat ya betapa besarnya dunia ini. Dan atau ketika kita membaca berita di dalam dunia ini, kita mungkin berpikir ya mungkin kita boleh berkata saya hanyalah seorang manusia saja. Ya, saya bukan terkenal, saya tidak kaya, saya tidak istimewa, ya. Tetapi mengapa engkau Tuhan mengindahkan seorang seperti aku ini? Saya tidak punya apa-apa. Jadi demikian, ya Daud juga merasakan hal yang sama. Tetapi dia bukan merujuk kepada dia merasa ragu pada ayat ini ya, ayat 4 hingga 5. Bukanlah persoalan keraguan pada titik ini. Tetapi melainkan ianya merupakan persoalan rasa ingin tahu. Dia bukan ragu, tetapi dia ingin tahu. Dia tidak berkata, ya aku tidak berharga, ya tidak demikian. Tetapi dia sungguh takjub akan bagaimana Tuhan sangat peduli terhadap dia. Seorang yang seperti dia, kita sudah belajar minggu lalu bagaimana Daud sendiri. Ya, demikian ketika Daud ya menyebut tentang bulan dan bintang sebagai buatan jari Allah. Ianya menggambarkan tentang kemuliaan ataupun tentang bagaimana Allah begitu luar biasa menciptakan alam semesta ini. Nah, namun ya Allah yang sama mengingat kita. Allah yang sama mengingat kita. Kita selalu ya ada dalam pikiran Allah. Walaupun luas dan luar biasanya semesta ini. Kita selalu ingat dan mengerti bahwa kita akan selalu diingat oleh Allah kita.
Dia peduli terhadap kita. Karena itulah seperti Daud katakan, dia mengindahkan kita. Nah, perkataan Ibrani yang digunakan adalah dengan maksud memberi perhatian dengan teliti. Ya, maksud daripada ayat yang dinyatakan kepada kita. Ya, dalam Mazmur ini, demikianlah Allah yang menjadikan bintang-bintang di langit, ya, mengenal nama setiap kita. Dia mengenal nama setiap kita. Dia mengetahui ketakutan kita. Dia mengetahui impian kita. Dia tahu tentang apa yang selalu menjadi sukacita kita. Dan saya percaya kita semua ya mungkin merasa kecil, tetapi kita menjadi sangat berharga. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi hal ini mengajar kita supaya kita belajar untuk merendahkan hati kita. Dan kita harus mengingat betapa kecilnya kita jika dibandingkan dengan keluasan alam semesta ini. Namun ia juga menunjukkan bahwa nilai sebenar kita bukan datang daripada diri kita sendiri. Tetapi daripada apa yang telah Allah lakukan untuk kita. Dengan kata lain, ya, manusia ada karena Allah. Manusia ada karena Allah. Sama-sama kita katakan manusia ada karena Allah. Daripada poin yang pertama dan poin yang kedua. Pertama, Daud menyembah, memuliakan kebesaran Allah. Kemudian Daud kembali refleks tentang dirinya. Siapa dia, betapa kecilnya dibandingkan dengan semua ciptaan Tuhan. Membawa sikap hati bahwa dia harus merendahkan dirinya. Dia harus memandang kepada Tuhan yang jauh berkuasa, meletakkan hidupnya kepada Tuhan. Namun juga di bagian ini ada timbul suatu juga ya kesadaran, pemahaman. Bahwa dia mulai mengerti ya dalam Mazmur 8 ini mengingatkan kita bahwa nilai manusia bukanlah hasil usaha diri sendiri. Tetapi pemberian Allah. Ya, itulah yang dinyatakan di dalam ayat 6 hingga ayat 9. Ya, di dalam Mazmur ini jika kita lanjutkan di dalam pembacaan dalam Mazmur ayat yang ke-6 hingga ke-9. Nah, baik sekali kalau kita bacakan bersama-sama ya. Dalam ayatnya yang ke-6 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segalanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat ke-10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi ayat ini menunjukkan makna dan nilai yang penting yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, karena apa? Karena Allah pada bahagian ini bukan saja memperhatikan kita, tetapi Dia mengangkat kita. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 8, ya, ini bukan sekadar tentang diri kita, ya, tetapi tentang pemulihan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan di sini bahwa dalam Mazmur 8 ini tidak berbicara tentang kita, tentang diri kita, tetapi tentang apa yang dipulihkan, dikembalikan ya melalui Yesus Kristus di dalam hidup kita. Oleh itu di dalam Ibrani 2 ayat 5 hingga 9 ya. Penulis memetik di dalam dia memetik Mazmur 8 ya sama dan dia berkata ya, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat apa yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi apakah maksud ayat ini? Ya, dalam Yesus
Apabila berada di dalam Yesus, nilai hormat, pekerjaan, dan tanggung jawab kita menemukan makna yang sebenar. Nah, pemahaman ini yang benar barulah kita dapat menyelami maksud dan rancangan Tuhan. Apakah rancangan Allah bagi setiap seorang manusia? Karena itulah penting sekali kita memahami daripada gambaran dalam Mazmur 8. Apakah maksudnya? Kenapa ayat ini di dalam kitab Ibrani diangkat kembali? Sebab ianya membawa satu nilai yang sudah dipulihkan Allah melalui Yesus Kristus di dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat bersama-sama apakah ya pemahaman yang kita harus memahami kembali tentang apakah arti rancangan Allah di dalam hidup kita. Nah, yang pertama adalah Allah memberikan kita nilai. Ya. Jadi jangan pernah kita lupa bahwa kita diciptakan bukanlah suatu kebetulan, tetapi mempunyai suatu nilai di matanya. Nilai kita tidak diukur melalui kejayaan, ataupun melalui penampilan kita, ataupun kemampuan kita. Tetapi setiap orang mempunyai nilai, karena mereka diciptakan menurut gambaran Allah. Itulah nilai kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27. Boleh kita bacakan bersama-sama. Kejadian 1 26 hingga 27. Kita baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptanyalah dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannyalah mereka. Nah, jadi inilah gambaran awal. Gambaran awal kenapa Allah menciptakan kita. Bahkan firman Tuhan dikatakan di sana, dia menciptakan kita menurut gambarnya sendiri. Nah, tetapi apa yang berlaku? Tetapi dosa telah merosakkan gambar itu. Manusia telah melupakan nilai dirinya, ya, dan mengejar tentang nilai-nilai yang salah, nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Yesus, anak Allah yang kekal, dia datang menjadi manusia seperti yang dinyatakan di dalam Ibrani 2 ayat 9. Itulah di dalam Ibrani 2 ayat 9 dikatakan, ya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, ya ketika dia menjadi manusia. Karena ada sebuah panggilan. Dia datang di dunia bukan berbicara, dia datang untuk memerintah ya di dunia saat itu. Tetapi dia datang ya menjadi seperti manusia. Itulah ayat di dalam Ibrani 2:9 dikatakan dia lebih rendah daripada malaikat. Untuk merujuk tentang kepribadiannya, panggilannya untuk datang ke dunia sebagai manusia pada saat itu. Oleh itu Sang Pencipta ya memasuki ciptaannya untuk penebusannya. Itu panggilannya. Ya, di atas kayu salib dia menunjukkan betapa berharganya kita. Dia rela mati untuk kita. Inilah bukti betapa bernilainya saya dan kita semua. Nilai Anda, ya, nilai kita semua tidak berkurang seiring bertambahnya usia kita. Nilai kita tidak berkurang bertambah apabila kita menjadi dewasa. Nilai kita tidak diukur dengan pencapaian ataupun kejayaan kita di dunia ini. Nilai kita dimeterai selama-lamanya oleh karena darah Kristus. Itulah nilai kita. Kita sangat berharga sehingga kita dimeterai dengan darah Kristus. Jadi oleh yang demikian ketika kita semua ya mulai meragu tentang diri kita sendiri, marilah kita pandang kepada salib Kristus dan ingatlah bahwa Sang Pencipta yang menciptakan bintang-bintang begitu menganggap kita semua begitu berharga dan dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi kita harus ingat. Sama-sama katakan ingat. Ingat tentang nilai diri kita. Kenapa kita harus ingat bahwa dia sendiri datang
Dia yang sudah menciptakan alam semesta ini, menjadikan dunia ini, menciptakan kita semua. Dia tetap ingat yang mungkin tidak kelihatan daripada seluruh alam semesta ini. Dia tetap datang ke dunia ini. Dia tetap datang untuk berada di atas kayu salib. Sehingga darahnya tercurah bagi setiap kita. Itulah nilai kita. Ya. Jadi nilai diri kita tidak dapat dinilai dengan apa yang kita lakukan untuk Dia. Tetapi nilai daripada apa yang telah Dia lakukan kepada kita. Dengar baik-baik maksud ini. Kita jangan membanggakan apa yang kita telah lakukan untuk Tuhan. Karena bila kita membanggakan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kadang kita sudah mulai menjadi sombong, ya, menjadi angkuh. Tetapi biarlah kita ingat bagaimana nilai Tuhan sendiri datang untuk kita. Dan Dia telah melakukannya di atas kayu salib bagi setiap kita. Itulah nilai kita. Yang kedua, nilai yang ingin dikembalikan kepada kita, bahwa Allah memberikan kita kehormatan. Apakah maksudnya? Ya, dalam penciptaannya, ya, Allah memahkotai manusia dengan kehormatan. Kita diciptakan untuk mencerminkan keindahan dan kebaikan Tuhan. Nah, tetapi dosa telah merampas, ya, kehormatan itu dan menggantikannya dengan apa? Rasa malu, rasa bersalah, maupun kita semakin angkuh di dalam hidup kita. Justru itu, Yesus telah datang, pribadi yang benar-benar sempurna, ya, dan Dia merendahkan dirinya sehingga Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Karena apa? Oleh karena ketaatannya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 berkata, ya, mari kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 9 berkata, berkatalah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Jadi sekarang Dia dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan dalam kata yang sama, Dia juga berkongsi kehormatan itu dengan kita. Dan ketika kita percaya kepada Dia, mahkota itu juga menjadi milik kita. Ya, bukannya mahkota melalui usaha kita, tetapi mahkota yang kita terima melalui kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Jadi dengar baik-baik. Identiti dan kehormatan kita kini tidak lagi ditentukan oleh pendapat dunia, tetapi oleh karya Yesus yang telah disempurnakan. Sekali lagi saya katakan di sini, identiti dan kehormatan kita ini, ya, tidak lagi ditentukan oleh pendapat dunia. Jangan hidup kita ditentukan oleh dunia. Jangan nilai diri kita ditentukan oleh dunia. Kalau dunia menolak Anda, kalau dunia menghakimi Anda, kalau dunia mengecewakan kita, tetapi kita harus lihat di sini. Tetapi nilai dan kehormatan kita harus ditentukan oleh karya Yesus yang telah disempurnakan bagi kita semua. Demikian ketika kita melihat hidup kita, mari kita memandang kepada Yesus. Karena nilainya yang datang ke dunia bagi setiap kita. Dengan cara kacamata kasih Tuhan itu memandang kepada setiap kita. Betapa kita berharga di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, ya, Allah juga mengangkat kembali nilai melalui Yesus Kristus. Allah juga mengangkat nilai tentang panggilan kita dalam pekerjaan kita. Apa pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ya, dalam pembacaan yang kita sudah baca, ayat di sana dikatakan, engkau menjadikan mereka penguasa atas segala karya tanganmu. Nah, Tuhan ini, ya, menyatakan bahwa Tuhan menjadikan kita untuk menjadi penguasa. Nah, jadi pekerjaan adalah sebagian daripada rancangan baik Tuhan di dalam hidup kita sebelum dosa masuk ke dalam dunia ini.
Ia adalah tanggung jawab yang bermakna untuk kita kerjakan, sama ada kita membangun, membina, atau memelihara ciptaannya. Ya, baru-baru ini waktu kami berada di Sarawak, ada satu khotbah yang agak baru saya dengar ya. Jarang sekali khotbah dikhotbahkan tentang misi. Misi untuk menyelamatkan alam ciptaannya, buatan tangannya. Ya, biasanya kita hanya misi, kita diajar tentang misi bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, tapi yang kami belajar baru-baru ini, ya, suatu yang baru bagi saya, suatu yang mengingatkan bahwa Tuhan memberikan suatu tanggung jawab kepada kita semua manusia, bahwa kita mempunyai misi untuk menjaga ciptaannya, bukannya untuk memusnahkan dunia ini. Ya, jadi kita diingatkan. Jadi waktu saya dengar khotbah ini, wah, menyadarkan saya, tanggung jawab saya, panggilan saya bukan saja kita keluar untuk memberitakan tentang Tuhan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tetapi ada suatu panggilan secara tidak langsung kita juga diberikan pekerjaan seperti mana yang dikatakan, kita harus mengerjakan, kita harus membina, dan juga kita harus memelihara ciptaan Tuhan ini. Jadi ya, inilah panggilan kita. Ya, tetapi setelah kejatuhan, ya, jadi pekerjaan ini menjadi sesuatu yang dibebani. Kita harus bekerja dengan keras. Ya, kita berhadapan dengan kekecewaan. Kita juga tahu bahwa ianya menuju kepada kesia-siaan. Nah, tetapi kemudian Yesus datang sebagai raja yang sejati. Yesus datang ke dunia ini. Ya, dia juga menjalani kehidupan seperti manusia. Dia juga bekerja, ya, dia juga bekerja dengan tangannya sebagai apa? Tukang kayu. Bahkan di dalam kita lihat dalam firman Tuhan juga menyatakan bahwa dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia juga memberi makan kepada orang-orang lapar. Bahkan dia juga tentang memberitakan tentang kerajaan Allah. Jadi demikian. Bahwa hidup Yesus menunjukkan bahwa setiap perbuatan dan pelayanan itu dilakukannya dengan setia. Ketika dia menjalani hidupnya sebagai manusia, dia menjalani kehidupan itu dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak sia-siakan hidupnya, panggilannya sebagai manusia, bahwa dia mengerjakan segala perkara yang telah diberikan kepadanya. Ya, dia tidak datang goyang kaki. Ya, dia tidak datang minta untuk disembah. Tetapi dia melaksanakan tanggung jawabnya, ya, mengerjakan setiap pelayanan itu dengan setia. Ya, walaupun ianya suatu kelihatan yang biasa, ya, kalau dengar Yesus, ya, juga disebut sebagai anak tukang kayu, bahkan dia juga bekerja sebagai tukang kayu. Kadang nilai atau pandangan kita memandang rendah. Tetapi kita lupa tentang makna pekerjaan yang dia lakukan di dalam hidupnya. Yaitu dia tetap memuliakan Allah. Demikian dalam hidup kita, apapun pekerjaanmu saat ini, apapun usahamu saat ini, apapun yang sedang kamu kerjakan, ya, kita harus mulai melihat bahwa kita harus juga hidup untuk memuliakan Allah. Melalui, ya, kebangkitan, kalau kita lihat daripada firman Tuhan, melalui kebangkitannya, bahkan pekerjaan harian kita memperoleh makna yang kekal. Melalui kematiannya, kita semua ditebus. Tetapi melalui kebangkitannya ada suatu hal yang sangat penting. Bahwa kita tidak akan menjalani hidup ini dengan sia-sia. Tetapi kita mempunyai suatu makna yang kekal di dalam hidup kita. Oleh itu di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena ketika kita memahami arti kebangkitan Yesus di dalam hidup kita, makna panggilan hidup kita akan lebih jelas. Bahwa ketika kita sudah percaya dan menerima dia telah bangkit di dalam hidup kita, maka kita juga dibangkitkan. Dibangkitkan kenapa? Bahwa hidup kita bukan lagi menjalani hal-hal yang sia-sia. Tetapi kita menjalani hidup kita dengan suatu pengertian bahwa ketika kita melakukan segala perkara, bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah penting di dalam kita menjalani hidup kita. Apa yang kita perbuat hari ini, ya,
kita harus melihat nilainya apa yang kita perbuat. Nah, baru-baru saya juga ya minggu yang lalu kami ada ikut satu bengkel apa ini tentang ya lah multimedia dan juga alat-alat yang digunakan ya pada ketika beberapa minggu yang lalu juga di KK. Ya kami diperkenalkan tentang alat-alat tentang sistem bunyi dan semuanya berpuluh ribu, bila dengar pun wah mahal-mahal ya. Sehingga tanpa kita sadari di gereja kita sangat bertua karena kita menyediakan alat-alat yang cukup baik untuk ibadah di dalam gereja kita. Saya sangat bersyukur dengan itu. Tetapi ada suatu nilai juga diingatkan bahwa ketika kita benar-benar mengerti tentang hidup kita yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Berarti di dalam setiap perkara yang kita lakukan, jangan hilang tentang nilai-nilai rohaninya. Itu yang saya belajar. Karena dia mengajar tentang yang melayani, contoh yang di bagian multimedia. Tugas mereka setiap minggu tekan butang, ya, tekan butang dan sebagainya. Ada yang jaga kamera, jalan ambil gambar, ya klik-klik. Dan saya juga sudah berkongsi dengan mereka, saya katakan, ingatlah apa yang kamu perbuat jangan hilang nilai rohaninya. Apa nilai rohaninya? Setiap butang yang kamu tekan, itu penyembahan kamu kepada Tuhan. Itu penyembahan kamu kepada Tuhan. Itulah nilai persembahan yang kau berikan kepada Tuhan. Persembahan tidak berbicara tentang uang yang kita masukkan. Tetapi apa yang kita lakukan. Demikian juga setiap kita yang duduk hari ini di ruang ibadah hari ini. Kita duduk, apa nilai rohani yang kamu persembahkan Tuhan kepada Tuhan hari ini. Ketika kamu duduk, kamu scroll handphone kamu nonton YouTube, kamu nonton TikTok dan sebagainya. Adakah ini nilai-nilai rohani yang kita berikan kepada Tuhan? Itu semua sangat penting. Ya, itulah kenapa kita diberikan suatu panggilan dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan. Karena apa yang kita buat, kita perbuat bukan untuk diri kita, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi demikian. Semuanya harus mempunyai nilai rohani. Penyambut tetamu, ketika kamu sambut tangan jemaat yang datang, apa nilai rohaninya? Kita harus mempunyai sikap hati. Saya menyambut sebagai tangan kasih Tuhan, menyambut jemaat yang masuk untuk beribadah dan mereka akan diberkati. Itu nilai rohaninya. Dan apalagi yang kita lakukan. Ya, ketika tadi saya lihat ada sampah, bukan sampah lah, ada satu pelekat sakit mata saya nampak. Ya, saya tidak suka-suka ambil. Tapi yang saya letak dalam hati saya, apa nilai rohani ketika saya memungut sampah itu? Apa nilai rohani yang saya harus berikan kepada Tuhan? Sikap hormat saya tentang ruang ibadah kita. Itulah nilai rohani yang kita harus bawakan di dalam ibadah kita. Ketika kita sama-sama duduk bersama kawan-kawan kita. Apa nilai rohani yang saya harus menjadi berkat bagi mereka di kiri kanan kita. Itulah yang kita harus berikan kepada Tuhan. Itulah makna daripada firman Tuhan ini berkata bahwa apa yang kita perbuat, ya perbuatlah dengan segenap hatimu dan bukannya untuk manusia tetapi adalah untuk Tuhan. Jadi inilah yang kita harus belajar. Inilah panggilan hidup kita. Nah yang keempat adalah Allah memberikan kita tanggung jawab. Ya, kalau kita lihat sama-sama di dalam ayat di sana ada satu ayat yang dikatakan kau letakkan segala-galanya di bawah kaki mereka. Ya, dalam Mazmur yang kita baca ya dikatakan di sana kau telah meletakkan segala-galanya di bawah kaki mereka. Ya, karena manusia diciptakan untuk mengurus dunia yang menjadi ya milik Tuhan. Nah, tetapi kita telah menyalahgunakan kuasa kita, ya. Kita selalunya ya mencari untuk mengawal ataupun tanpa kita ada sikap penyerahan, ya. Kita menganggap kuasa tanpa ada kasih. Nah, jadi di sini hanya satu manusia yang pernah memerintah ciptaannya dengan sempurna, yaitu Yesus. Yesus adalah pemerintah yang sempurna.
setelah kebangkitannya. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, ya, dia berkata kepada siapa? Kepada murid-muridnya pada ketika itu. Dia katakan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, kita boleh rujuk dalam Matius 28 ayat 18. Itulah yang Yesus katakan. Dan kini dia memerintahkan kita, ya, sebagai kepala atas segala sesuatu, dan dia telah berkongsi misinya dengan kita. Nah, oleh itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 juga berkata, ya, firman Tuhan berkata, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita adalah utusan-utusannya. Kita dipanggil untuk mewakilinya sebagai utusan-utusannya. Melalui rohnya, ya, Yesus memberikan supaya kita diberikan kuasa untuk memimpin dengan rendah hati. Ya, untuk mengambil berat terhadap orang lain, untuk mengurus ya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan setia. Kuasa yang ada yang telah diberikan kepada kita ya bukanlah untuk kita dapat mengawal, tetapi adalah untuk kita melayani. Apa yang diberikan kepada kita hari ini, kita harus gunakannya untuk melayani. Itulah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, itulah yang harus kita melihat bahwa di dalam hidup kita harus menyerahkan biarlah Tuhan yang memimpin kita. Oleh itu, ya Yesus memerintah, ya kita dapat melihat bagaimana pemerintahannya ya menjadi suatu berkat yang besar di dalam waktu Yesus berada dengan murid-muridnya pada ketika itu. Ada banyak hal-hal yang baru yang luar biasa. Karena dia memerintah, ya bukan dengan kuasa, tapi dia memerintah dengan kasih. Ada banyak mujizat, ada banyak kuasa, ada banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dia lakukan bersama-sama dengan muridnya. Dan sehingga hari ini kita dapat juga menyaksikan apa yang Tuhan sudah lakukan ya di dalam kehidupan orang-orang yang setia yang percaya kepadanya. Jadi Mazmur 8 bukan saja menggambarkan siapa diri kita, tetapi ia mendedakan siapa diri kita yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi dikatakan di sini bahwa dalam Mazmur 8 ini bukanlah menggambarkan siapa kita sebenarnya, tetapi ia mendedakan diri kita ya yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sama-sama memahami dan mengerti bahwa Yesus ialah manusia yang sebenar dan juga dia adalah sempurna yang telah memenuhi rancangan asal Allah untuk manusia. Di dalam dia kita dapat melihat kehormatan yang sudah hilang telah dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kita mungkin bertanya sekali lagi ya, sebelum kita mengakhiri khotbah ini, kita mungkin bertanya seperti soalan yang pada mulanya, apakah manusia itu? Siapakah aku ini? Dan kita dapat melihat dan kita temukan jawabannya. Di mana? Di dalam Yesus Kristus. Yesus telah memulihkan kembali apa yang telah direncanakan Allah bagi setiap manusia. Nilai kita ditebus. Dia merendahkan diri supaya kita mengetahui betapa berharganya kita. Kehormatan kita juga dipulihkan. Dia menanggung rasa malu kita dan memberikan kebenarannya kepada kita. Pekerjaan kita dibaharui. Dia memberikan tujuan yang kekal kepada setiap kita. Dan tanggung jawab kita diperkasakan. Ya, di mana dia memerintah sebagai Tuhan dan memanggil kita untuk mewakilinya. Itulah panggilan, itulah yang telah Yesus lakukan di dalam hidup kita. Waktu zaman Daud, dia belum bertemu dengan Yesus. Tetapi yang jauh lebih berharga, kita setelah mendengar di dalam catatan sejarah apa yang telah Yesus lakukan. Jadi dalam hidup kita harus kembali mengingat bahwa
Apakah kita manusia yang kecil tetapi juga penting, kecil tetapi juga berharga. Dan dikatakan kita diciptakan dan kita juga dimahkotai bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Dia. Jadi kita harus belajar untuk melihat diri kita sendiri bagaimana Allah melihat kita. Kita pusatkan diri kita sekali lagi bukan kepada hal-hal yang berlaku kepada dunia ini. Tetapi kita kembali pusatkan hidup kita kepada Tuhan. Allah telah memberikan kemuliaan, telah memberikan kehormatan, telah memberikan tujuan sekali lagi kepada setiap kita. Karena apa? Karena kasih-Nya bagi setiap kita. Kalau Tuhan tidak memandang kita hari ini, saya percaya bahwa Yesus tidak akan datang dan mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Tetapi karena Dia memandang kita berharga daripada seluruh ciptaan di dunia ini maupun semesta ini, Dia tetap datang bagi setiap kita. Oleh itu di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 berkata, Paulus berkata, dia berkata, siapakah yang akan menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Nah, jadi segala yang kita miliki, termasuk talenta kita ataupun peluang yang kita ada, yang kita miliki hari ini, itu adalah pemberian Allah. Jadi panggilan kita harus menjadi penata layan yang baik, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kita harus gunakan setiap apa yang kita punya dengan bijaksana. Apa yang kamu ada hari ini? Kalau kita ada suara, bernyanyilah dengan sekuat-kuatnya, sebangga-bangganya untuk Tuhan. Karena kita punya suara. Kalau kita punya tangan, angkatlah tangan kita setinggi-tingginya untuk Tuhan. Karena itulah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan apa saja yang kita miliki, kita gunakan untuk Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Kita harus bangun, jangan kita tertidur, terlena, dibuai oleh arus dunia ini. Dan ingatlah, pada ketika kita merasa sendiri dan kita merasa tidak penting, seperti mana di dalam Matius 10 ayat 29 ayat 31 berkata, ya, mari kita bacakan ayat ini, ya, supaya menyadarkan kita betapa kita semua berharga di mata Tuhan. Mari kita baca, ya, 1, 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dia menciptakan bintang-bintang dan juga kita tahu Dia sangat mengenal hati kita. Dan saya percaya juga bahwa Dia sangat menghargai kita. Dia menghormati kita. Dan Dia memberikan tujuan kembali di dalam hidup kita. Karena Dia ingin supaya kita hidup kuat di dalam hidup kita. Bahkan bagi hidup kita dapat memuliakan Dia. Dengan apa yang kita ada. Dengan apa yang kita punya. Jadi demikian sama seperti Daud. Dia memulai dengan suatu penyembahan kepada Tuhan. Dan juga di dalam air Mazmur 8 ini. Dia juga berkata dalam satu seruan penyembahan, dia katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Demikian Daud. Dia kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Dia kembalikan segala keagungan untuk Tuhan. Jadi jika kalau kita memandang kita ini sebagai manusia yang mungkin di mata kita sendiri tidak merasa kita ini berharga,
kita harus ubah mentaliti kita, pemahaman kita. Bahwa kita ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Jadi mari kita datang, kita muliakan Tuhan. Kita tinggikan, kita agungkan Tuhan. Kita bangun sikap hidup kita, penyembahan kita. Tentang nilai yang penting yang tidak harus hilang di dalam hidup kita. Tuhan jadikan kita, Tuhan membentuk kita. Karena ada nilai-nilai yang sangat penting yang jangan pernah hilang di dalam hidup kita. Kita juga harus mengerti di dalam hidup kita. Bahwa ada sebuah panggilan untuk kita. Untuk kita persembahkan. Untuk kita serahkan kepada Tuhan. Oleh itu kita harus ingat. Mari. Selagi kita punya waktu, selagi kita punya kesempatan. Ibu-ibu, ya mungkin nenek-nenek yang ada tempat ini. Kita tahu, ya mungkin kita boleh hitung-hitung, ya hidup semakin mencabar. Dulu tangan mau diangkat tidak sekuat dulu. Semakin beratnya berganda-ganda. Tetapi bawa sikap hatimu untuk menyembah Tuhan. Anak muda, jangan merasa malas untuk menyembah Tuhan. Hari ini, semakin hari ini, kita semakin malas untuk menyembah Tuhan. Kita sudah tidak mau bernyanyi untuk Tuhan. Mungkin kita gerakan mulut kita, bibir kita. Tetapi suara kita juga tidak pernah kedengaran. Ada satu kali saya ikut satu perlengkapan. Semuanya anak muda. Tapi bila saya berada di sana, wah saya rasa ini bukan anak muda. Karena anak muda biasanya ya sangat aktif. Memang sangat aktif. Tetapi bila masuk saat menyembah Tuhan, langsung switch-nya off. Dimatikan. Jadi patung. Seperti tidak bernyawa. Dan saya mulai bertanya, Tuhan, adakah nilai penyembahan sudah semakin hilang dalam sikap hidup kami? Adakah erti tentang keagungan, kebesaran, kemuliaan, kemegahan Tuhan sudah tidak timbul di dalam hati kami? Jadi hari ini kita harus sama-sama belajar. Mari kita muliakan Tuhan dengan segenap hati kita, setinggi-tingginya, seagung-agungnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ini lagu juga, ya bila saya minta ya kepada worship team, saya pun berpikir lama sekali ya. Bertahun-tahun mungkin tidak pernah dengar lagu ini. Dan mungkin tidak biasa kita nyanyikan. Ya, tetapi bagus kembali kita nyanyikan. Ya, karena bila saya mendengar lagu ini, wah lagu ini menyuarakan tentang apa kerinduan hati kita. Sikap kita, panggilan kita. Mari kita nyanyikan sama-sama dengan sikap penuh kekaguman, keagungan kepada Tuhan. Mari kita datang saat ini dengan sikap penyembahan kita. Kita angkatkan tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai sikap kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang menciptakan kebesaran dan kemuliaan dan seluruh alam semesta. Kita datang dengan sikap hati penuh dengan ucapan syukur bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan, bahkan melupakan setiap kita. Dia memandang kita jauh begitu berharga. Mari bawakan doamu, bawakan syukurmu. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan segenap hati kita. Karena Tuhan sedang melihat setiap kita. Dia mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita saat ini. Adakah kita benar-benar kagum? Adakah kita benar-benar bersyukur? Adakah kita benar-benar menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya? Adakah kita benar-benar menjadi penata layanan yang baik di dalam hidup kita? Mari bawakan doamu, naikkan syukurmu saat ini. Karena dia rindu untuk setiap kita menyatakan isi hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan menciptakan kami, menjadikan kami begitu indah, begitu unik, begitu istimewa.
begitu luar biasa. Walaupun kami kecil di mata dunia ini, namun Tuhan, Engkau dan matamu tidak pernah teralih daripada setiap kami. Engkau memandang kami begitu berharga, sehingga Engkau Tuhan tidak pernah melupakan janji-Mu di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Bahkan Engkau Tuhan lebih dulu menyatakan kasih-Mu, walaupun pada ketika ini kami berdosa Tuhan. Namun Engkau Tuhan telah menyerahkan anak-Mu untuk menggantikan kami, agar kami dibebaskan, kami dilepaskan daripada kematian kekal ini, untuk mengalami hidup yang kekal, mengalami kebebasan, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia, tetapi kami mempunyai hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, hidup yang sudah Engkau tetapkan yang menjadi tujuan dan rancangan asal Tuhan bagi setiap kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau membawa setiap kami untuk mengerti hari ini Tuhan, bahwa setiap kami jauh berharga dan istimewa di mata-Mu Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami selalu melihat dan kagum dengan perbuatan Tuhan. Kami tahu di dalam hidup kami juga berhadapan dengan kelalaian, kelemahan, kesalahan, dan setiap perkara-perkara yang menimpa hidup kami, beban-beban yang berat, perjalanan hidup yang sukar. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sesekali tidak pernah meninggalkan kami, bahkan melepaskan kami. Engkaulah Tuhan yang setia bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala pemberian-Mu, untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Tetapi biarlah Tuhan kami tidak menjadi seorang yang lupa atau memegahkan diri atau mencari keangkuhan diri, tetapi biarlah kami merendahkan hati kami, sehingga kami menjadi pengurus yang baik. Setiap penata layanan, setiap karunia, setiap talenta yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami dapat gunakannya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui hidup kami akan memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau Tuhan. Bapa, kami berdoa, Tuhan ajar kami Tuhan, bawalah kami Tuhan untuk terus menikmati di dalam persekutuan kami, dalam pertemuan ibadah kami. Biarlah hari-hari kami ketika kami datang ke dalam rumah-Mu Tuhan, hati kami akan tunduk, hati kami akan datang dengan penuh kerendahan hati. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang harus kami sembah, yang harus kami agungkan, yang kami harus muliakan. Bukan saja ketika kami berada di dalam rumah-Mu, tetapi ketika kami keluar dari tempat ini, kamilah utusan-utusan-Mu yang Kau utus ke dalam dunia ini untuk menjadi saksi-Mu, untuk dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk waktu ibadah yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan sudah lebih dulu berbicara secara khusus kepada setiap kami, secara pribadi setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus berbicara dan mengubah dan membentuk hati kami. Biarlah hati kami, hidup kami akan selalu dibarui dan dipulihkan dan diubahkan. Sehingga kami mengalami suatu yang baru. Bahwa kami menjadi seperti mana Engkau menciptakan kami, yaitu serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan kami bersyukur dan kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, lebih gemuruh lagi. Bagi Dialah Allah kita, pencipta kita. Dialah yang menjadikan segala, bahkan kita yang terlebih istimewa di matanya. Amin. Dan sebelum ya kita keluar dari tempat ini ya sekali lagi ya kita ingatkan kepada semua pemimpin-pemimpin kita. Malam hari ini ada suatu pertemuan yang sangat penting. Kita harus hadir bersama-sama ya karena musim Christmas tidak lama, ada banyak perkara yang perlu kita bincang bersama ya. Jadi sila hadir bersama-sama dan kita mendorong kepada jemaat Tuhan juga.
jangan lepaskan peluang selalu datang beribadah ya di ruang ibadah ini. Kita berkumpul bersama-sama sebagai keluarga di dalam Kristus. Karena kita percaya di tempat inilah kita bersama-sama dikenyangkan dan juga diingatkan dan juga dipersiapkan oleh Tuhan kita untuk melalui hari-hari kita.